Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKM 2 yang ditugaskan dalam mata kuliah biokimia. Ada beberapa soal yang bakal kita jawab. Oke, next. Soal pertama, mahasiswa tersebut menemukan bahwa sel mampu mengubah molekul makanan menjadi energi dan biomolekul lain. Jelaskan pengertian metabolisme dalam sel serta peranannya bagi kehidupan sel. Jadi untuk jawabannya itu, metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan. Proses ini mencangkup perubahan molekul makanan menjadi energi serta pembentukan biomolekul yang dibutuhkan oleh sel. Metabolisme sangat penting karena menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang digunakan untuk aktivitas sel, menyediakan bahan dasar untuk sintesis senyawa penting seperti protein dan lipid, serta menjaga keseimbangan kondisi internal sel atau hemostasis. Tanpa metabolisme, sel tidak akan mampu tumbuh, berkembang, maupun bertahan hidup. Oke, next. Ini untuk pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua itu ada beberapa soal, yaitu ada dua. Jelaskan pengertian anabolisme dan katabolisme. Yang kedua, berikan masing-masing satu contoh reaksi metabolisme. Jadi, anabolisme dan katabolisme itu merupakan dua bagian utama dalam metabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan molekul kompleks dari molekul sederhana yang membutuhkan energi. Contohnya adalah sintesis protein dari asam amino. Sebaliknya, katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, yang menghasilkan energi seperti pada proses glikolisis. Kedua proses ini biasanya itu saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan metabolisme dalam sel. Oke, next. Pertanyaan ketiga, di manakah proses glikolisis terjadi dalam sel? Yang kedua, sebutkan 3 tahap utama dalam jalur glikolisis. Jadi, glikolisis adalah proses pemecahan glukosa yang terjadi di sitoplasma sel. Nah, proses ini terjadi dari 3 tahap utama, yaitu tahap investasi energi, tahap pembelahan molekul, dan tahap pembentukan energi. Nah, biasanya pada tahap awal, sel itu menggunakan ATP untuk mengaktifkan glukosa. Nah, selanjutnya, molekul glukosa ini dipecah menjadi 2 molekul dan 3 karbon. Nah, biasanya pada tahap akhir dihasilkanlah ATP dan NADH sebagai sumber energi bagi sel. Okay, next. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya itu adalah seorang peneliti menyatakan bahwa glikolisis merupakan jalur metabolisme yang tidak memerlukan oksigen secara langsung. Jelaskan mengapa glikolisis dapat berlangsung pada kondisi aerob maupun anaerob. Nah, jadi glikolisis itu dapat berlangsung baik dalam kondisi aerob maupun anaerob itu karena proses ini tidak membutuhkan oksigen secara langsung. Nah, biasanya hal itu disebabkan oleh glikolisis hanya terjadi di sitosol dan tidak melibatkan rantai transport elektron. Nah, biasanya pada kondisi aerob, hasil akhir itu berupa pirufat akan masuk ke mitokondria untuk dioksidasi lebih lanjut. Nah, sedangkan pada kondisi anaerob, pirufat itu diubah menjadi laktat untuk meregenerasi NAD+ agar proses glikolisis itu tetap dapat berlangsung dan menghasilkan energi bagi sel. Oke, lanjut. Ini pertanyaan berikutnya itu adalah ketika seorang berpuasa cukup lama, tubuh tetap mampu mempertahankan kadar glukosa darah. A. Jalur metabolisme apakah yang bertanggung jawab terhadap proses ini? B. Dari senyawa apa saja glukosa dapat disintesis kembali dalam jalur tersebut? Jadi, pada kondisi waktu kita berpuasa, tubuh itu mempertahankan kadar glukosa darah melalui jalur gluconeogenesis. Nah, biasanya proses ini terjadi terutama di hati dan sebagian di ginjal. Nah, biasanya dalam jalur ini glukosa itu disintesis kembali dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino glukogenik, laktat, hasil metabolisme anaerob, nah, serta gliserol yang berasal dari pemecahan lemak. Nah, biasanya proses ini sangat penting untuk menjaga suplai energi terutama bagi organ vital seperti otak. Oke, next. Selanjutnya ada seorang mahasiswa menyimpulkan bahwa glikolisis dan gluconeogenesis merupakan metabolisme yang berlawanan. Analisislah minimal 3 perbedaan utama antara glikolisis dan gluconeogenesis.
Jadi yang pertama, glikolisis dan gluconeogenesis itu merupakan dua jalur metabolisme yang memiliki arah dan fungsi yang berlawanan. Nah, glikolisis berfungsi untuk memecah glukosa menjadi pirufat dengan tujuan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Sedangkan gluconeogenesis itu berfungsi untuk membentuk kembali glukosa dari senyawa sederhana dengan menggunakan energi. Nah, selain itu, glikolisis terjadi di hampir semua sel tubuh sitosol, sementara gluconeogenesis itu terutama terjadi di hati. Perbedaan lainnya terletak pada arah reaksinya, di mana glikolisis itu biasanya bersifat degradasi, sedangkan gluconeogenesis itu biasanya bersifat sintesis. Selanjutnya, dalam proses glikolisis, satu molekul glukosa mengalami beberapa tahap reaksi hingga menghasilkan pirufat. Hitunglah jumlah ATP bersih yang menghasilkan dari 1 mol glukosa melalui jalur glikolisis aerob. Jadi, dalam proses glikolisis itu pada tahap awal itu biasanya digunakan 2 ATP untuk mengaktifkan glukosa, sedangkan pada tahap akhir dihasilkan 4 ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. Nah, dengan demikian biasanya diperoleh keuntungan bersih sebesar 2 ATP. Nah, selain itu, biasanya terbentuk 2 NADH yang dalam kondisi aerob akan masuk ke rantai transport elektron. Nah, dia itu menghasilkan sekitar 6 ATP. Oleh karena itu, total energi yang dihasilkan dari glikolisis aerob adalah sekitar 8 ATP. Selanjutnya, pada percobaan lain ditemukan bahwa enzim fosforuktokinase 1 (PFK1) memiliki peran penting dalam jalur glikolisis. Jelaskan mengapa enzim ini disebut sebagai enzim pengendali atau enzim pembatas laju. Jadi, fosforuktokinase 1 ini atau PFK1 ini biasanya itu disebut sebagai enzim pengendali karena mengkatalis tahap yang bersifat irreversible dalam jalur glikolisis. Nah, biasanya tuh dan dia tuh menentukan kecepatan keseluruhan reaksi. Enzim ini sangat sensitif terhadap kondisi energi dalam sel. Nah, biasanya ketika kadar ATP tinggi, aktivitas dari PFKI1 ini akan dihambat sehingga glikolisis itu menurun. Sebaliknya, ketika kadar AMP meningkat, enzim ini akan diaktifkan sehingga glikolisis meningkat. Dengan demikian, PFK1 ini berperan penting dalam mengatur keseimbangan energi sel. Oke, next. Pertanyaan ke-9. Seorang atlet setelah berlari cepat menghasilkan banyak asam laktat di ototnya. Senyawa ini kemudian dapat diubah kembali menjadi glukosa di hati. Nah, jelaskan proses metabolisme tersebut. Sebutkan nama siklus metabolisme yang terlibat. Jadi pada saat aktivitas fisik intens, otot menghasilkan asam laktat akibat kondisi kekurangan oksigen. Asam laktat ini kemudian dibawa melalui darah menuju hati yang diubah kembali menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Nah, glukosa yang terbentuk dapat digunakan kembali oleh otot sebagai sumber energi. Proses ini dikenal sebagai siklus Cori dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan energi tubuh. Oke, next. Pertanyaan terakhir, dalam kondisi kadar energi sel tinggi atau ATP tinggi, aktivitas jalur glikolisis akan menurun. Nah, analisislah bagaimana mekanisme regulasi metabolisme glikolisis oleh ATP dan AMP. Regulasi glikolisis sangat dipengaruhi oleh kadar energi dalam sel terutama oleh ATP dan AMP. Nah, ketika kadar ATP ini tinggi, hal ini menandakan bahwa energi sel sudah mencukupi sehingga ATP akan menghambat aktivitas enzim PFK1 dan memperlambat jalur glikolisis. Sebaliknya, ketika kadar AMP ini meningkat, hal ini menunjukkan bahwa sel kekurangan energi sehingga AMP akan mengaktifkan enzim PFK1 dan mempercepat glikolisis. Jadi mekanisme ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan energi sel dan memastikan bahwa produksi energi sesuai dengan kebutuhan sel. Oke, next. Sekian jawaban dari soal-soal LKM 2. Akhir kata saya akhiri dengan Om Santi Santi Om dan terima kasih.